Salam, selamat malam. Selamat memasuki malam perteduhan kita di dalam damai Tuhan. Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas singkat satu pokok yang sangat menggairahkan. Berdasarkan pertanyaan yang kita susun, yakni pertanyaan yang berbunyi, mengapa orang Kristen itu percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati? Mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu Allah sejati dan sekaligus manusia yang sejati? Saudara sekalian, tentu kita memahami ini adalah satu pertanyaan yang membawa kita kepada satu wilayah yang sangat luas, sangat mendalam, bahkan juga mungkin saya merasa sangat tidak mudah untuk dipahami dalam kapasitas rasio kita yang terbatas. Namun demikian, bahwa pertanyaan ini sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita pahami, karena berusaha menjawab pertanyaan ini adalah satu bentuk yang penting dalam pelayanan Kristiani kita. Ini bagaimana kita melayani Tuhan melalui berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerti, memahami siapakah Dia berdasarkan bimbingan firman Tuhan tentunya dan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut saya dalam waktu yang amat singkat ini ada 3 alasan, ada 3 yang mendasar mengapa orang-orang Kristen kita itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang Allah sejati sekaligus manusia sejati. Alasan yang pertama, saudara sekalian, alasan yang dikaitkan dengan informasi tentang silsilah dan identitas keberadaannya melalui Alkitab. Yang saya maksud di sini, kalau kita membaca kitab-kitab Injil, ada 2 kitab Injil yang saya merasa sangat menarik untuk dikaji, didalami, oleh karena kedua kitab Injil ini memberikan kepada kita gambaran yang lengkap mengenai Yesus Kristus itu. Yang pertama adalah Injil Matius dan yang kedua adalah Injil Yohanes. Saudara sekalian, sangat menarik, Injil Matius memulai informasi tentang Yesus Kristus itu dari silsilah Yesus Kristus. Kita tahu bahwa di dalam konteks sastra sejarah Yahudi, silsilah atau toledot dalam bahasa Ibrani ini sangat penting, karena itu menjaminkan bagi orang Yahudi bahwa tulisan-tulisan, kisah-kisah yang dipaparkan itu adalah benar adanya, fakta adanya. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, Matius memulai kisah tentang Yesus dengan silsilah. Saya kira kita tahu silsilah tidak bisa dikarang, saudara sekalian. Dan kalau Matius itu menempatkan silsilah di bagian awal Injilnya, itu membuktikan Yesus Kristus itu betul-betul ada di dalam sejarah dan Dia betul-betul manusia yang menjadi salah satu dari sebuah silsilah atau keturunan bangsa Yahudi. Sedangkan Yohanes menarik sekali. Yohanes tidak memulai dari kemanusiaannya, tapi Yohanes memulai dengan keilahiannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2 pernyataan atau 2 sisi ini sangat penting, yaitu bersama-sama dan adalah. Ini sejak awal Yohanes ingin membawa kita kepada sebuah perenungan yang mendalam, di mana Yohanes memberitahu kepada kita sejak awal mengenai keilahian Yesus atau keberadaan Yesus sebelum berinkarnasi atau sebelum firman itu menjadi manusia dan lahir sebagai manusia seperti kita.
Itu adalah saya merasa alasan yang pertama mengapa orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Alasan yang kedua menurut saya adalah mengapa orang Kristen percaya Yesus Kristus itu Allah yang sejati dan manusia sejati, oleh karena kita bisa menemukan pernyataan-pernyataan ilahinya yang tidak bisa kita temukan di dalam pernyataan siapapun di dunia ini. Kalau kita baca di dalam kitab Injil, ada begitu banyak pernyataan yang menegaskan siapakah Yesus Kristus. Sangat banyak, saudara sekalian. Mengenai bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan dirinya. Pada satu hari Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi yang pasti notabene itu lebih lanjut dari Tuhan Yesus usianya, dan dia mengatakan kepada mereka, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Saudara sekalian, pernyataan ini mengindikasikan dengan jelas mengenai sisi keilahiannya. Alasan yang ketiga yang penting menurut saya itu mengapa kita percaya bahwa Yesus Kristus itu Allah sejati sekaligus manusia sejati ialah dari tindakan-tindakannya. Saudara sekalian, kita melihat dan kita membaca dan menemukan begitu banyak tindakan Tuhan Yesus Kristus yang di luar kapasitas seorang manusia biasa. Kita tahu itu ada begitu banyak mujizat, tapi mujizat yang paling luar biasa, tindakan yang paling luar biasa yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu Allah sejati ialah pada waktu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita itu bangkit dari kematian setelah hari yang ketiga. Nah, saudara sekalian, ini fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Saudara sekalian, kedua hal ini menjadi hal yang sangat penting yang harus terus-menerus kita hayati dan kita coba untuk pahami. Biarlah pembicaraan singkat ini akan menstimulir kita untuk memfokuskan diri kepada kekayaan pemahaman yang luar biasa, mendalam dan menghibur itu. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Itu menunjukkan secara faktual bahwa Allah kita itu bukan hanya Allah yang non jauh di sana, bukan hanya Allah yang transenden, tapi Allah yang sekaligus Allah yang imanen. Dia adalah Allah transenden yang imanen, dan wujud dari itu secara real adalah ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang adalah manusia sejati sekaligus Allah sejati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.